Balik lagi sama kita Kasur Rusak di segmen Kasur Deep Talk. Nah, jadi nih beberapa waktu yang lalu kita sempat nonton video dari gamers yang Ganteng idaman, ya menurut cintraan, menurut tapi sebagian mau nikah. besar ya menurut sebagian besar orang Indonesia dia ganteng. Katanya di video itu dia membahas tentang beberapa keresahan yang sedang memanas di negeri ini. Asik. Yoi, dari mulai rasisme, terus agama, sampai ya nyerempet-nyerempet politik lah. Sama dia juga mention tentang kebebasan berbicara. Maka dari itu, kita di sini mau menyuarakan pendapat kita tentang beberapa keresahan dari masing-masing kita. Speak up lah, kita speak up. Speak up kita juga mau ngomongin apa yang kita rasakan gitu kan. Iya. Sebelum itu, kita punya ritual. Alangkah baiknya Kita seruput manja dulu. Manja dulu. Yoi. Kayak di puncak. Oh iya. Siap. Baik. Telat. Ahmul. Iya. Ihnya kapan? Nah, jadi kita di sini mungkin kalau di video-video sebelumnya kita ngebahas sesuatu dengan hahaha gitu kan. Kita sekarang iya. Baru mau serius kan, susah banget. Kita mau agak-agak serius. Jadi di sini gue bertindak sebagai moderator dan Rido sebagai motivator. Asik. Yoi. Kalah. Ya, terus Golden Ways. Kelvin sebagai modifikator dan Nanda sebagai kontraktor. Oh, iya. Aduh. Provokator siapa? Provokator lu. Provokator, kantor saya tuh. Oh ini ceritanya mic ya? Gue baru tau nih. Iya Oh nih. iya mic-nya. Oh, iya. Siap. Gue mau tanya sama kalian nih. Oke. Kalian kan jadi di akhir-akhir ini nih, semenjak ada bapak yang masuk penjara karena katanya menistakan agama itu, dan karena ada pemilihan yang di kota besar itu, kan kayaknya semua jadi rusak tuh, dari mulai pertemanan, Runyam. iya, dari mulai pertemanan, terus Percintaan, kehidupan beragama, persaudaraan yang jadi rusak, jadi iya, Keuangan. keuangan bisa Bisa keuangan. semuanya dicampur-campurin aja. Iya, AdSense YouTube-nya ambruk. Iya. Kemungkinan bisa dari situ. Ya. PewDiePie gabuk gara-gara Ahok nih. Gila lu ya. Jadi kita mau, gua mau di sini nanya ke masing-masing dari kalian. Maksudnya apa aja sih keresahan kalian? Nah, gue mulai dari Kelvin dulu. Kira-kira lu punya nggak keresahan yang kayak gua harusnya kayak gini nih Indonesia nih, atau gua harusnya gua maunya lingkungannya seperti ini tapi kok jadi kayak gini ya? Coba dijelaskan. Sebelumnya ya gimana ya? Gue mau ngomong dulu. Gue bukan siapa-siapa, hanya orang biasa gitu kan, masyarakat Indonesia. Bukan hanya lo doang, tapi kita. Kita ya. Ini kan karena gue yang lagi ngomong aja. Gue juga bukan orang pinter, gue nggak ngerti banget politik, gue nggak. Kok enak ya minum mulu? Gue ngomong. Ya intinya gue cuma hanya apa ya? Anggapnya di sini gue sebagai masyarakat Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta, yang kepengen sesuatu lah dari negara kita sendiri gitu. Ingin menyuarakan pendapat ya gitu. Jadi ya mumpung kita lagi serius ceritanya nih. Jadi ya pertama tuh gue sedih banget lah ngelihat apa sih negara kita, apalagi ibu kota Jakarta kita, masyarakatnya pada nggak kompak aja dulu deh. Kompak itu udah jauh dari luar kata kompak kan. Berselisih pendapat di mana-mana gitu. Terus apalagi ya efeknya, apalagi katanya yang kemarin apalah kasus bapak itu yang masuk penjara, ya, akhirnya Ahok akhirnya masuk penjara gara-gara katanya menista agama. Maksud gua tuh di sini ya gara-gara bisa dibilang kasus itulah ya, gara-gara kasus itu akhirnya semua kayak gini. Jadinya gua sedih lah gitu ngeliat sekarang, terus gara-gara kasus itu jadi kubu jadi
terpecah belah gitu kan, kubu sini, apa-apa dikit-dikit jadi rasis, apa-apa segala macem. Ya gue sedih aja gitu, maksudnya gue dari kecil pun hidup sampai sekarang gue berteman baik gitu sama teman-teman gue, teman-teman dekat yang notaben beda agama, ada juga yang beda etnis, ya kan, beda suku. Itu gue teman baik sama mereka dan nggak pernah ada masalah gitu, kita fine aja. Terus kenapa sekarang gara-gara ada kasus ini terus semua jadi kayak, wah apa sih gitu, Jakarta kok jadi tiba-tiba kepencar-pencar gini gitu kan. Terus udah gitu jadi masalah besar banget gitu. Gue sedih banget yang pertama ngeliat itu kan. Gue yang soalnya gue tahu selama ini gue hidup dengan teman-teman gue yang berbeda-beda, kita bahagia gitu, gue bahagia dengan teman-teman gue. Nah, terus apalagi ya itu pertama kan, sedih gue ngeliatnya. Terus ya kalau gue kepengennya sih ya gimana ya pasti sih semua orang punya pendapat beda-beda gitu, tapi kalau gue kepengennya ya kita inilah kebuka lah gitu. Gimana ya, lu nggak kepengen apa ngeliat negara lu hidup tentram damai gitu, itu aja deh nomor satu. Lu nggak kepengen kan ngeliat namanya negara sendiri gitu maksudnya lu nggak kepengen kan, pertama deh nomor satu nggak kepengen kan ngeliat negara lu rusuh, ngeliat negara lu berantem, ngeliat negara lu apa sih namanya terpecah belah gitu. Pasti lu kepengen punya negara, apalagi ibu kota gitu kan, yang damai, kita semua senang. Nah itu basic banget lah istilahnya, pasti lu pada mau kan. Terus udah gitu yang kedua ya maksudnya orang ya gitu open minded sih, benar open minded. Maksudnya jangan terlalu gimana ya, lu dikit-dikit ada apa, langsung ngomongnya bla 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 udah sembarangan, lu ngatain orang segala macem gitu kan, gara-gara dia mungkin salah kecil atau besar gitu kan. Langsung maksud gue tuh ya lu ya maaf aja gitu kan, gue pun juga banyak salah, gue bukan orang yang benar sama sekali. Ya maksudnya lu sebelum ngomong kayak gitu nyalain orang, ya kita inilah apa, berkaca sama diri sendiri dulu ya. Sendiri lah gitu kan, lu juga pasti banyak salah, lu bukan orang yang paling benar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue bisa simpulin poinnya nih, sebelum lo nyalain orang, lu lihat dulu lu seberapa salahnya sih, lu seberapa bener sih gitu. Lu nyalain orang tapi lu sendiri gimana gitu kan. Ya gue bukan no offense ke siapa-siapa gitu, ini untuk semua kita termasuk gue banyak salah, gue bukan orang benar, gue bukan apa-apa gitu kan. Terus selain itu apa lagi ya? Bingung juga Pak. Oke, ya udah berarti mungkin bisa next dulu lah. Bisa ditambahin sama Ridho. Bener sih, tadi kayak yang Kevin bilang gitu kan. Kita kan emang teman-teman kan kita ada yang beda agama, beda suku, beda etnis segala macem gitu kan. Kita tapi tetap dulu tuh emang kayak gimana ya? Temenan tuh kayak asik gitu kan gitu. Terus sampai sekarang gara-gara kayak gini tuh kayak jangan sampai kayak gimana ya? Pertemanan kita selama ini jadi bongkar gitu. Benar gitu. Nih gue aja dulu pernah pengalaman nih kayak apa tuh namanya? Gue pernah ngekos sama yang beda agama, beda etnis juga. Beda etnis, beda suku. Dia emang gue katain emang, woi gendut, babi gitu. Dia bener-bener kayak, woi gitu kan gitu. Terus kayak tapi kita bercanda tuh kayak asik gitu, kayak fine aja gitu. Dia nggak pernah masuk ke hati juga ya. Kebetulan itu kita ngekos bertiga. Nah dia sempat tuh bertiga. Waktu itu juga ada juga pas lagi ngomong-ngomong kita lagi puasa. Dan lu tahu dia ikut puasa juga, ikut sahur. Ngehargain kita banget. Itu kayak gimana ya? Seneng banget lah lihat di situ, maksudnya kita saling menghargai ya ya. Benar. Itu sampai benar-benar kayak wah anjir nih mau bangun gitu di bulan puasa yang dimana di agamanya dia tuh dia emang nggak puasa gitu kan, gitu. Dia emang nggak diwajibin gitu kan kalau buat agamanya dia gitu, buat puasa. Dia tuh mau gitu, akhir-akhirnya sampai pokoknya kalau misalnya bercanda soal gitu, gue pernah sama dia ngomong serius gitu kan, ngomong makan anjir serius anjir berdua anjir ya. cowok ngomong serius gitu, tentuin tanggal gitu kayak kapan ya kita. Bener serius gitu ngomongin tentang prinsip agama kita masing-masing gitu. Jadi kayak bagus loh. Gue sampai ngomong nama teman gue namanya Febri namanya gitu. Terus sampai lu bener gak sih agama lu gini gitu. Terus dia jelasin emang bener dong gitu, sampai gue tahu tuh seluk-beluk agamanya dia tuh gara-gara dia jelasin sampai omongan itu. Nah dia juga tahu sampai yang gue bilang larangan dan perintah dari agama kita dia juga tahu gitu. Akhirnya sharing lah ya. Sharing, dan itu nggak keberatan gitu sharing gitu. Jadi kayak benar-benar udah gitu kan, akhirnya udah kayak
jalan aja gitu, jadi kayak gimana gitu, enak gitu. Sebelum kejadian yang ini ya, sebelum kejadian yang sekarang ini itu gitu. heboh itu. Gak tau deh kalau pas lagi kejadian itu gua sama dia lagi itu mungkin gak tau deh mungkin ya. Mungkin kan dia bisa ke pacu juga emosinya mungkin aja kan gitu, nggak tahu gitu. Intinya sih gue nambahin lagi ya, maksudnya ya takutnya gitu, dari tadinya yang sebelum kasus ini kita nggak sharing nggak masalah dengan yang lain-lain gitu kan, kita fan-fannya takutnya dengan adanya kasus ini tuh jadi ada kayak space gitu, kayak ada jarak kita pertemanan gitu, jadi takutnya aduh mereka jadi nggak kayak open minded lagi sama kita atau kayak gimana, itu ngeri aja gitu, jadi kepecah belah gitu gara-gara kasus ini. Padahal harusnya sebelum kasus ini ada ya kita fan banget gitu, punya sahabat, teman-teman asik semuanya gitu. Takut ya. Gitu. Boleh coba dikomentarin sama Pak Nanda? Coba Nanda apa? Bukannya mau komentar ya, tapi lebih menambahkan lagi. Kalau buat gua, kenapa Indonesia yang makin hari akhir-akhir ini kayak ibaratnya kacau lah gitu ya. Kusut sih dibilangnya, kusut parah, kusut banget, udah kayak benang. Yang pertama itu gue lebih ke ini dulu deh, yang topik yang benar-benar sampai sekarang masih diperbincangkan itu di apa ya, di kehidupan kita, yaitu lebih kasus ke Ahok yang dibilang itu adalah menistakan agama. Ya, yang pertama itu, gue mengiyakan bahwa Ahok itu salah karena ketika itu kasusnya itu kan di daerah Pulau Seribu ya. Itu sebenarnya nggak usah mencampurkan antara agama dengan apa yang dia sampaikan gitu. Jadi kan apa yang dia anut harusnya kalau dia mau membawakan suatu ayat, ya udah agamanya dia gitu loh. Tapi sebenarnya kan maksudnya Ahok nggak ke situ. Di lebih-lebihnya lagi itu kan karena ada pihak yang lain ya kan yang sedang mendokumentasikan lalu menyebarluaskan, lalu diedit lalu disebarluaskan lah, dan terjadilah yang dianggapnya penistaan agama, yang dimana memicu emosi terutama umat Islam. Umat Islam yang merasa tersinggung karena salah satu ayat suci Al-Quran itu disalahgunakan lah gitu dengan beliau gitu. Ya kalau itu ya emang salah, dan lebih salahnya lagi yang si menyebarluaskannya lagi ini dan diedit lagi gitu. Nah itu ya udah sebenarnya ya salah, jadi salah dua-duanya dah tuh seharusnya. Memang si Ahok tuh salah, cuman disalah-salahin jadi gimana sih, disebarluasin kayak provokator lah gitu, jadi kayak dia memprovokasi orang-orang gitu, padahal seharusnya mungkin ya emang salah sih, emang berat sih gimana ya, tapi masyarakat terutama umat Islam ya jadinya terbakar gitu lah dengan adanya berita demikian. Nah, ditambahnya lagi masyarakat Indonesia ini terlalu sentimental yang adanya media massa terutama media massa online kan yang sedang merambah di Indonesia tuh, di mana-mana tuh sekarang berita udah pakai online, dan itu dibacanya itu ya ditelannya tuh bulat-bulat gitu loh, nggak nggak diobservasi dulu, nggak dipilah dulu, ini maksudnya kemana sih gitu. Setuju banget. Jadi tuh nggak diresapin, nggak diobservasi, jadi ditelan bulat-bulat yang memunculkan dan memicu kesalahpahaman di satu individu itu. Ya nggak satu sih sebenarnya, banyak orang yang beranggapan seperti itu. Yang tadinya gue nganggap kayaknya kayak gini deh, tapi yang lain tuh kayak vote-nya tuh lebih menyalahkan, jadi yang tadinya nggak menyalahkan jadi ketika menyalahkan. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia terlalu sentimental dengan informasi yang beredar di media gitu loh. Gak mau nyaring dulu lah ya. Jadi muncullah yang namanya saling ibaratnya stigma negatif gitu. Dari stigma negatif itu muncullah perpecah belahan secara tidak langsung. Entah itu dari segi agama, suku, etnis, apapun lah itu. Ya kayak gitulah jadinya. Jadi kebakar tuh. Dengan adanya media dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya kita filter dulu nih sebelum kita kita terima, kita filter dulu. Nah itu jadi salah paham gitu lah. Mungkin gini kali, gue mau nambahin ya, jeleknya
masyarakat Indonesia ya gue nggak mau bilang jeleknya juga sih, maksudnya kayak apa ya, gue ngasih saran lebih baik lah gitu. Kita tuh terlalu sering termakan media, benar kayak kata Nanda gitu kan, apa ada berita dikit bener-bener telan bulat-bulat, udah wah susah berita, wah gini heboh, padahal belum tentu itu berita benar kan. Maksud gue tuh kayak lu dapat berita ya lu baca dulu yang benar, tahu dulu faktanya kayak gimana. Satu, yang kedua mungkin gue kayak mau nambahin ya, misalkan lu juga dapat berita gitu dari temen lu atau gimana ya, lu juga jangan menyebar-nyebarkan lagi lah ke teman-teman lu gitu. Betul. Maksudnya ya lu sama aja provokator dong kalau kayak gitu. Padahal lu juga belum tahu kan itu berita bener apa enggak ya kan. Jadi maksud gue, lu dapat info apa ya udah gitu. Maksudnya lu cari dulu kebenarannya kayak gimana, faktanya. Kalau emang ternyata lu yakin lu benar, barulah lu boleh lah ngasih info ke teman-teman lu. Jangan yang tiba-tiba lu dapat berita, oh kayak gini, lu nyebarin ke teman-teman yang lain sehingga orang jadi pikirannya gitu ya semua. itu sih makanya belum tentu. Jeleknya, sorry nih untuk orang-orang media, yang gue lihat itu sebenarnya media ini bukan ngasih informasi yang bermutu, jadinya hanya ngejar traffic belaka gitu. Jadi mengabaikan itu fakta atau bukan, ya jadi disebarluaskan dulu gitu. Saking ngejar traffic dan mengejar yang namanya income buat si medianya itu. Itu yang sebenarnya yang gue lihat media nih ya, sorry nih ya, akhir-akhir ini yang menyebabkan warga Indonesia itu terlalu sensi dan sentimen ya terhadap lingkungannya sekarang gitu, akibat berita-berita yang ya sebenarnya itu nggak bener jadi dianggap benar gitu. Yang sebenarnya benar itu adanya jadi ya jadi kayak main puter balik gitu. Jadi kayak gitu. Gua sekarang mau nambahin nih. Gua atas nama media nih. Jadi gini sebenarnya, jadi ada kalau misalnya kalian buka Facebook, Facebook tuh media sosial yang paling banyak diakses sama orang Indonesia. Iya benar. Dia mau dari yang range umur SD pun dia udah ada, walaupun sebenarnya Facebook kayaknya nggak boleh kan anak SD akses itu, tapi gampang lah bikin akun email. Ya, bohongan dia udah 18 tahun dia bisa bikin Facebook segala macam. Jadi range-nya tuh paling jauh dari yang paling kecil SD atau sampai eksekutif sekalipun atau sampai yang udah tua sekalipun dia udah bisa akses Facebook. Nah, biasanya informasi didapat dari link-link yang beredar di Facebook. Link itu jadi kalian tuh harus lihat dulu ini medianya bagus atau enggak, ini medianya terpercaya atau enggak. Kalau misalnya kita sebutlah Kompis gitu kan, atau Halo gitu kan, atau menit.com gitu kan. Kalau itu kan iya paling enggak udah sering lah, udah terpercaya lah, terverifikasi lah. Walaupun kadang-kadang beritanya juga nggak selalu bener lah. Kebanyakan gambarnya daripada tulisannya. Bukan nggak benar, tapi kadang-kadang misleading aja. Apa yang dia di judul udah serem banget, padahal pas diklik ya gitu. Makanya, pokoknya intinya nih ya, kalau kalian ngelihat ada orang nyebarin link, paling enggak baca dulu sumbernya dari mana, klik dulu linknya, terus baca isinya. Nah, udah dari situ kalau udah baca isinya, jangan main asal percaya. Cek lagi di Google, di mana. Itu biar intinya lu jangan bodoh-bodoh banget deh. Kalau misalnya mentang-mentang yang nyebarin ini tuh ketua kelas lu atau orang tua lu sekalipun, jangan gampang terpercaya. Maksudnya lu juga jangan bodoh-bodoh banget. Lu harus mikir setiap yang ada di internet itu belum tentu benar, belum tentu salah. Gua paham maksud lu, San. Maksud tuh kayak banyak kan orang-orang sekarang linknya belum diklik, belum dibaca, udah di-share sama dia. Share. Jadi itu gawat sih. Karena judulnya dia tahu isinya kagak, udah nge-share aja. Jadi gua punya pengalaman lagi. Maksudnya salah satu apa namanya? Yang punya andil besar dalam perpecahan ini tuh emang media. Tapi jadi kan waktu itu ada demo yang berapa itu kan yang nggak cantik lah. Berapa yang gitu kan. Demo itu rame banget kan, parah rame banget. Sampai orang yang bukan sebenarnya orang Jakarta sampai datang ke Jakarta. Iya, tapi poin gue bukan di situ. Oke. Jadi
Gua tuh langganan ojek kalau misalnya berangkat dan pulang kantor. Ojek online lah. Backjack. Ya, Ngejar Jack. pokoknya gue langganan ojek. Kalau misalnya kalian mau tahu video gue tentang ojek kayak gimana, kalian bisa cek di sini linknya. Hai banget. Lu jangan ketawa dong. Pokoknya gue langganan ojek kan. Jadi pas lagi anget-angetnya demo yang berapa itu, gue hampir setiap kali gue nanya, Pak, gimana pendapat Bapak tentang demo-demo ini? Oh iya, beragam. Ada satu yang, wah ngotot ya. Iya tuh Ahok emang kayak gini. Wah gini. Wah gila. Udah cerita panjang lebar dia, masalah ayat dibuka sama dia. Gue cuma nanya satu, Bapak udah lihat videonya? Belum, saya dikasih tahu sama teman saya. Wah, Bapak belum lihat videonya? Belum, tapi kata teman saya segitu. Nah, Wah, berarti kan sama aja kayak apa ya? Lu dapat informasi yang lu pun sendiri sebenarnya nggak tahu, cuma kata temen lu gitu kan. Iya. Kayak misalnya gini, Iya. kayak misalnya gini nih. Cewek lu ternyata transgender gitu kan. Serius lu? Gua buka. Iya, kalau jadi itu. Ya kan lu buktiin parah gua. Iya. Makanya maksudnya. Bukan wah itu salah nih. Iya, salah nih. intinya jangan main asal percaya, buktiin dulu. Walaupun lu nggak buktiin secara langsung gitu kan. Tapi paling enggak lu harus Observasi buktiin lah, dulu. Iya. observasi. Intinya sih gitu. Oke. Jadi untuk keresahan Kelvin kita close ya. Kita close dulu. Kita next ke keresahan Rido nih. Oke, keresahan gue ini emang dari dulu pas zamannya pas Ini nggak ada keresahan kehidupan pribadi ya. Jangan dibahas-bahas ini, kita dulu. iya. Iya. Gini, lu pernah sering nggak dengerin khotbah pas sholat Jumat? Wah, Ini sebenarnya tadi mau gue bahas ini. tadi gua juga lupa. Iya, sip. Lanjut, Dok. Nah, lu pernah sering nggak pas lagi khotbah bahas soal politik? Oh, iya, lanjut. Ternyata bukan. Nah, itu gitu kayak pas sholat di pas di khotbah Jumat. Jadi tuh emang dia kayak Oh, lu Islam, Dok? KTP gue mana? Iya, lanjut, Dok. Anjing gue mau apa tadi ya? Ya jadi kayak gue kayak yang pas pemilihan gubernur deh misalnya contohnya tuh yang antara masih apa tuh namanya? Masih ada 3 pilihan, pilihan tuh yang masih awal-awal banget 3 pilihan. Itu tuh kayak secara tidak langsung, walaupun nggak langsung juga dia milih itu siapa nomor sih? Dua ya? Saat itu dua ya, nah dia tuh kayak nyaranin antara 1 sama 3. Jadi kayak ngejelek-jelekin apa? yang ini. Jadi nih Gimana? jadi ketiga. Nah, dia tuh ngejelek-jelekin yang ini. Iya. kacau sih. Ini kacau sih. Nah, ini tadi tangan gue tahu nih. Ah iyalah, yang bener kan dua gini maksudnya gitu. Nah, terus dia kayak kenapa lu ngebahas itu saat di khotbah Jumat gitu, sholat Jumat. Kenapa nggak di luar itu? Walaupun itu boleh mau luar itu terserah gitu kan, itu memang dunia politik segala macam. Tapi kenapa emang dibahas tuh dalam ini gitu? Tapi jadi kan orang kita ngedengerin, gue jujur nih, jadi pas kita lagi Risih lah intinya. Gue niatnya mau dengerin khotbah dengan serius, gue niatnya kayak anjing gue mau pulang nih aja kayak mau sholat Jumat di rumah aja lah gitu kan. Nanti kayak aduh kayak begini lah gitu. Itu memang jujur itu kayak kenapa sih kayak gini gitu kan sampai segininya banget gitu. Gue nggak nyalahin, cuman emang mungkin gini ya untuk para khotbahnya khotib ya. Khotib. Nah, itu mungkin dia nggak mau bingung mau lewat mana untuk nyampein Perasaannya dia sendiri. Curhat jadi ujung-ujungnya. Bukan, ya emang antara ormas-ormas atau segala macam yang organisasi umum yang pengen ngebahas tentang itu, tapi nggak tahu medianya di mana selain di khotbah itu. Khotbah Jumat ya gitu kan. Yang Medianya ada lewat itu. Di mana kita juga kayak ikut kepancing gara-gara statementnya si khotibnya ini gitu. Walaupun gua nggak nyalahin, tapi emang padahal yang diharapkan isi khutbah Jumat saat itu ya benar-benar tentang Islam banget gitu lah. Ya, kehidupan beragama lah gitu kan. Ini jadi mencampur adukan, sorry nih jadi gue tambahin, Rido risih dengan adanya
mencampurkan sisi politik dengan agama gitu. Jadi ya udahlah sebenarnya ya lu politik tanpa harus menjual menjual dengan agama gitu loh. Betul. Jadi kayak kesannya tuh nggak sehat gitu loh. Mungkin itu maksud lu seperti itu ya. Betul. Padahal masih ada cara lain tanpa lewat khutbah gitu ya. Gue juga pernah waktu pas suatu hari di hari Jumat gitu, gue lagi dengerin banget gitu. Dia kayak bener-bener si khotib itu kayak ngejelek-jelekin gitu. Ngejelek-jelekin banget sampai wah ini udah parah nih. Gue udah parah banget gitu sampai bener-bener ngejelekin sampai dia niat saat itu pilihan udah tinggal 2 nih waktu itu. Yang dimana si siapa yang gugur? Namanya? Nomor 1 lah, Nomor 1 anaknya Pak Sebay. Nah, ya nomor 1 tuh gugur, yang tinggal 2. Itu kayaknya benar-benar kita didoktrin dengan kalimat-kalimat dia supaya dengan emang sih ada dari surat Al-Qur'an kita kan. Itu ada tentang untuk apa? Jangan istilahnya gimana sih? Jangan milih pemimpin yang bukan muslim gitu, yang muslim gitu. Jadi ya pokoknya muslim tidak boleh dipimpin Oleh orang selain muslim. nah kan gue bilang gini, kata pemimpin itu karena sebenarnya kayak oke, presiden kita Joko Widodo dengan agama Islam gitu kan, maksudnya gue nggak masalah, itu kan emang udah wajarnya gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya Jakarta dipimpin dengan seorang gubernur gitu yang bukan non Islam tapi emang dia wataknya bagus atau untuk kinerjanya juga bagus, bukan watak sih, kinerja. Kinerja ataupun maksudnya ya Performance lah. pengalaman segala macam segala gitu bagus, tapi why not gitu, kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kinerjanya, kalau misalnya si calon gubernurnya ini bagus gitu, kenapa enggak gitu kan, kenapa kita nggak milih dia sebagai calon gubernur gitu. Walaupun dia emang walaupun gitu misalnya dia bukan agama muslim atau agama kita gitu, ya kenapa enggak gitu kita pilih kalau misalnya dia kinerjanya bagus, pengalamannya juga oke sebelumnya. Tapi emang kalau misalnya kan emang kita ada pernyataan di surat apa tuh Al-Maidah ayat berapa? 51 bahwa memang untuk pemimpin kita memang diharuskan yang seagama lah. Muslim. Jadi yang pemimpin itu jangan yang kafir gitu kan. Gitu. Oh, gue mau nyinggung sedikit tentang kafir nih. Nah. Jadi kalau misalnya ada orang selain Islam dibilang kafir, itu jangan marah. Kita bukan ngatain lu apa, kafir tuh artinya orang yang menyekutukan Allah. Itu di mata kita. Kafir itu arti itu. Di mata Islam. Di mata Islam, di mata Islam. Gitu kan ya. Karena bentar. Islam pun atau ada satu agama menyebut orang yang tidak memeluk agama itu adalah domba-domba yang tersesat. Ya, itu cuma sebutan. Domba-domba yang tersesat sama kafir itu 11-12 lah. kurang lebih sama artinya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada orang selain Islam yang kesel dibilang kafir, ya bukan seperti itu. Maksudnya itu cuma sebutan dari kaum muslim untuk orang yang selain muslim. non-muslim lah. Ya intinya mungkin setiap agama punya kayak ajaran kayak gitulah ya. Punya sebutan masing-masing lah. Masing-masing beda ya. Karena kan kita agama beda-beda juga, ajarannya dalamnya beda-beda Iya. gitu. Betul. Bukan berarti kita ngatain lo apa gitu. Bukan berarti suatu kaum ngatain kaum apa. Ya emang itu sebutannya untuk kaum satu dengan kaum lain gitu aja sebenarnya. Betul. Jadi ya intinya gue emang resah tuh kalau misalnya yang di khotbah tadi ya, kalau kalian ngebahas tentang politik dicampur dengan agama gitu. Iya. Gitu doang sih. Coba menurut lu gimana? Apa mau tambahin atau mungkin pendapatnya? Kalau gue mau menanggapi keresahan Ridho boleh ya? Boleh. Boleh. Ya intinya oke gitu. Gue emang seorang muslim. Gue orang muslim. Ya walaupun jujur gue bukan muslim yang mengerti semua hal tentang muslim gitu yang tapi yang pasti gue muslim gitu kan. Jadi ya jujur aja gue selama ini tuh apalagi pas mulai masanya caleg ini. Kok caleg sih? Apa namanya? Gubernur cagup pemilihan pilkada. Pemilihan gubernur itu setiap gue sholat Jumat di beberapa masjid lah gitu ya. Pasti tuh. Itu gue setuju sama Ridho. Gue jujur aja gitu. Maksudnya kesel gitu. Keselnya bukan berarti gue nggak menghargai para khotib gitu ya kan. Tapi maksudnya
kok jadi kesannya kita malah kayak ngejatuhin agama lain gitu maksudnya. Terus udah gitu selain itu ya bener sih emang maksudnya gue juga ngeri salah ini ngomong, gue nggak tahu yang bener kayak gimana gitu kan, maksudnya emang ya ajaran Islam begitu gitu maksudnya. Tapi maksudnya tuh kok kayak kesannya kita sholat Jumat mau dengerin khotbah tapi kok kayak jadi masuknya ke politik, terus ngejatuhin kayak agama lain gitu kan. Ini orang lain pun juga dijatuhin gitu kan yang terkait gitu tuh. Maksud gue kenapa ya lo oke ngebahas itu nggak masalah gitu itu, tapi alangkah baiknya kalau ngebahas itu di luar sholat Jumat gitu. Padahal maksud gue ya nggak sholat Jumat juga sih ya. Iya maksudnya nggak masih sholat Jumat lah, maksudnya ini kan lagi fokusnya ke sholat Jumat ya. Sholat Jumat gitu kan. Nah maksud gue banyak kok sebenarnya harusnya yang bisa disampaikan khotib pada sholat Jumat gitu, maksudnya kayak ya rajin sholat gitu kan, kita baik-baik dengan orang lain, rajin sedekah kan banyak sebenarnya apa namanya bahasan ya gitu ya, yang menuju untuk kita lebih baik gitu, malah bukan untuk menjatuhkan atau menghasut orang-orang jadi kayak untuk satu pihak gitu loh, ngerti nggak? Kayak gitu loh maksud gue. Itu satu, setuju sama Rido. Terus yang kedua ya gimana ya? Tadi gue mau ngomong apa lupa ntar lu. Dan juga sebenarnya nih walaupun ini masih konteks yang masalah apa sih agama ya, agama mungkin kalian yang nonton ini yang bukan pokoknya apapun agama kalian, pasti di agama kalian mengajarkan bahwa agama yang kalian anut itu adalah agama yang paling benar itu. Nah tapi pun sebenarnya ya nih ya di Islam pun sebenarnya nih ya, sebenarnya pun di Islam karena kita berempat ini adalah Islam. Gue lupa suratnya itu apa, tapi gue masih ingat apa artinya tuh, intinya gini, pokoknya agamaku pokoknya gini, agamamu. Jadi ya udah gitu maksudnya, walaupun misalkan lu berstatement agama lu tuh yang paling benar, agama gue yang paling benar, ya udah gitu loh. Karena dari potongan ayat itu gue lupa surat apa namanya, pokoknya kalau kalian ingat, kalau kalian tahu tolong tulis di komen. Intinya tuh gini, kita dari potongan arti ayat itu apa, mengajarkan kita untuk bertoleransi. Intinya sih sebenarnya harus toleransi. Jadi jangan saling menjatuhkan, karena pun sebenarnya tuh yang tadi gue bilang di Islam pun nggak mengajarkan seperti itu untuk menjatuhkan di satu pihak gitu loh. Walaupun sebenarnya yang gue pelajarin ya ketika gue pelajarin dari kecil itu bahwa agama Islam itu adalah agama yang disempurnakan, ya ini yang yang paling sempurna. Yang disempurnakan dari agama-agama lain gitu loh. Iya. Jadi agama Islam itu yang menyempurnakannya gitu. Itu yang gue pelajarin dari gue kecil, yang gue tahu gitu ya. Nah jadi intinya toleransi agama itu penting. Jadi gue sangat prihatin banget kondisi sekarang ini yang namanya toleransi itu udah dikebelakangkan gitu loh. Karena itulah salah satu penyebab yang namanya adanya kubu-kubu, adanya perpecahannya itu. Nggak ada yang namanya toleransi, apalagi toleransi beragama. Apalagi di Indonesia ini agama hampir semua agama ada. Yaitu, jadi kalau emang kita pengen hidup sejahtera, hidup damai, ya udahlah saling ngerti aja, menghargai. Jadi intinya gini, kalian mau dihargain sama orang lain, ya hargai dululah orang lain gitu loh. Jadi biar take and give-nya ada lah gitu loh. Take and give-nya ada, dan itulah dari bertoleransi itu kita bisa mengenal yang namanya indahnya perbedaan. Itulah yang namanya the real Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kalau lu tahu inti sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu kayak gimana, lu coba belajar sejarah deh.
gimana Indonesia itu bisa mengusir penjajah kayak Portugis, Belanda gitu ya kan. Itu gara-gara kita bersatu, Nah gitu, tanpa mengenal adanya perbedaan ya, etnis, budaya, agama, ya itu intinya dari situ. Coba lu belajar dari situ deh gitu. Intinya sih gitu. Kalau gue sih kayak gitu nambahinnya. Jadi ya apalagi kalau misalkan rasis juga ya kan, selain agama pasti lu ngeliat yang namanya kerasisan lewat suku gitu kan. Apalagi ngelihat yang namanya lu Cina segala macam bla 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 atau enggak lu niga gitu kan. Wah, itu jangan dah gitu. Karena banyak pun sebenarnya kenapa sebenarnya yang paling marak sekarang malah udah maraknya orang keturunan Tionghoa ya kalau di Indonesia ya sekarang ya akhir-akhir ini ya. Banyak yang jadi yang pokoknya yang jadi bahan itu malah orang-orang keturunan Cina ya. Itu udah nggak bisa dipungkiri karena apa? Dari dulu kita lahir, yaitu yang sebenarnya bangsa Tionghoa itu atau orang Cina ya itu udah masuk ke Indonesia gitu. Terus apalagi yang namanya ada yang pepatah bilang cinta itu buta ya kan. Cinta itu buta gitu. Jadi ya udah nggak kenal lo orang apa mama kayak namanya cinta. Gue orang Indonesia nih, terus cinta sama orang Cina yang lagi ada di Indonesia nih. Terus gue nikah nih, gue punya anak keturunan Cina kan otomatis. Ya udah gitu loh. Jadi lo stop lah rasis kayak gitu ya kan. Maksudnya udah bukan apa sih? Udah bukan eranya lah gitu loh. Lo harus rasis gitu loh. Gak guna juga gak guna apa gitu. Kita butuh mereka juga butuh kita, sama-sama saling membutuhkan kok. Gua boleh nambahin nggak? Ya. Boleh. Nambahin gua agak banyak nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, sekian dari kita. Kami dari jadi gini, gua mau ngebahas masalah kita dipimpin sama orang yang non Islam. Indonesia tuh bukan negara Islam, Indonesia negara hukum. Terus kalau misalnya kita lihat kalau ada orang yang marah-marah, kita nggak boleh dipimpin oleh orang selain Islam. Misalnya ada Muslim yang bilang kita nggak boleh dipimpin sama orang selain Islam. Itu menurut gua untuk beberapa kasus itu menurut gua dia terlalu munafik. Jadi gini, gue nggak bisa jelasin kenapa gue bilang munafik karena itu panjang. Gue cuma cerita garis besarnya aja. Jadi lo kerja, lo atasan lo, manajer lo itu berarti pemimpin lo dong. Manajer lo kemungkinan bukan Islam. Atas manajer lo, direktur lo kemungkinan bukan Islam. Kalau udah kayak gitu, lo mau resign cuma gara-gara itu. Terus juga gini, apakah semua kepala sekolah di Indonesia itu Islam? Yap, betul. Lo kalau sekolah nggak mungkin dong lo nuntut, kepala sekolah gue harus Islam. Nggak mungkin juga kan? Ketua kelas gue harus Islam. Ya itu kan pemimpin semua. Itu pemimpin lo. Harus Islam, rektor gue harus Islam. Makanya, lo kenapa nggak demo saat itu? Lo kenapa nggak junjung tinggi Al-Maidah? Maksudnya giliran ada bau-bau politik kayak gini lu baru turun kan. Baru heboh gitu. Terus juga mending turunnya katanya aksi damai. Tapi Terus juga. Iya, maksudnya gini. Oke lah. Mungkin definisi damai menurut lo dan menurut gua beda. Itu beda ya. Maunya ke siapa dulu nih? Tadi. Iya, orang-orang yang menurut gua nggak damai tapi menurut mereka damai. Jadi gua pernah nonton di TV pas lagi demo berapa itu orang ngomong, "Weh anjing babi lu, weh ini babi lu." Dia pakai baju koko, pakai peci. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, maksud gua gini. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Jadi ini berlaku global ya secara keseluruhan. Ketika lo memakai atribut suatu agama, lo itu merepresentasikan agama itu. Jadi saat lo kalau misalnya kita pakai baju kayak gini, nggak ada yang tahu kita agama apa kan. Tapi kalau lo pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, orang udah tahu lah secara look gitu kan, lo Islam gitu. Makanya lo harus bener, lo harus jaga
apa yang lu keluarin, apa yang lu lakuin, apa yang lu omong, lu harus jaga. Karena kalau misalnya lu nggak jaga itu, lu bisa dengan mudah dicap sama orang, oh Islam kayak gini ya, oh Islam, aduh kok radikal banget, kok bisa jadi barbar banget. Itu maksudnya, jadi itu concern gue paling parah sih, karena banyak, jadi gue bergaul sama banyak agama ya, di kantor gue, di kehidupan pribadi gue. Jadi maksudnya lingkungan gue ada yang nanya ke gue, Sang, kok Islam kayak gitu ya? Kok Islam kayak gini-gini ya? Kok Islam kayak gitu ya? Sebenarnya gue nggak suka dibilang kayak gitu, karena ya Islam agama gue nggak suka. Lu kok punya pikiran negatif sama agama gue, tapi gue nggak bisa mungkiri itu. Iya, gue nggak bisa mungkiri kalau misalnya iya orang yang dia lihat sebagai Islam tuh melakukan hal yang salah. Dia ngeliat secara garis besar di orang luar gitu. Iya, jadi intinya kalau lu ngaku suatu agama, lu mengemban suatu agama, saya Apapun lah agamanya. apapun agamanya, lu memakai atribut suatu agama, lu bener-bener lah berperilaku. Seperti apa itu? Intinya ya pokoknya kalau lu bilang lu aksi damai, Ya harus damai, ya benar-benar harus damai. Iya, entah dari segi apapun, dari segi kelakuan, ucapan, ya kan? attitude lah pokoknya. Iya, oke. Apa namanya? Demo itu berlangsung damai dan nggak ada sampah. Oh bagus, gue seneng. Di berita juga banyak sampah. Oh nggak ada sampah, nggak ada segala macam. Enak kan berarti. Iya, tapi ya omongannya juga dijaga dong. Terus satu lagi nih, gue mau nambah juga nih, sorry nih. Bentar, gue belum selesai, dikit lagi. Iya. Gue masih agak, gitu. Terus juga nih ya, kalau lu belum bener, ini gue punya beberapa temen nih yang kehidupannya rusak lah, gue tahu. Dia suka kobam, dia ngobat juga, tapi giliran kayak gini, dia marah-marah, langsung keluar ayat segala macam, Seperti gue pengen komen, lu benerin aja diri lu dulu. Gue tahu lu siapa, gue tahu lu rusaknya kayak gimana. Pengen lu centrungin tuh malah. Iya, jadi iya. jadi sebenarnya gini, Sebelum menilai seseorang. sebelum lu nyalain orang, lu mendingan lihat dulu diri lu siapa. Ngaca dulu. Dan yang udah ngerasa bener, nggak usah nebar-nebar kebencian juga. Maksudnya harus malah yang ditebarkan itu kebaikan. emang si Ahok ini, gue bilang dia salah. Gue bilang dia melakukan penistaan. Ya emang dia ngelakuin penistaan. Karena dia bawa-bawa Al-Maidah. Itu udah salah menurut gue. Tapi ini ya, lu nggak perlu lu buat sekitar lu tuh benci juga sama dia. Nggak perlu, karena Indonesia kan negara hukum. Gibah jatuhnya ya. Biarlah hukum itu yang berbicara. Iya udah. Toh juga sekarang di penjara kan. Ya udah. Ya udah gitu. Terus nggak usah juga tuh ada segala selamatan Ahok di penjara. Maksud gue buat apa sih? Iya. Lu mendingan duitnya lu sumbangin buat yatim piatu, kelar udah. Nggak usah tuh selamatan apa sih? Nggak ada manfaatnya juga. Iya. Gue mau ngebahas sedikit lagi nih. Di Indonesia kan ada kebebasan beragama ya. Itu berarti kan kita masing-masing dari kita itu bebas untuk memeluk agama apapun. Tapi kenapa kalau kita ngelihat orang yang beda sama kita, bawaannya kesel ya? Bukan kita sih, lu semua gitu. Lu yang kesel gitu. yang kesel. Kenapa? Ya berarti nggak bebas dong. Berarti undang-undang itu nggak berlaku dong di masyarakat. Nah ini jadi salahnya siapa nih? Salah pemerintah yang nggak bisa kasih apa ya, nggak bisa menerapkan undang-undang itu sama masyarakatnya, atau emang masyarakatnya yang bodoh. Iya, jadi gimana nih? Ngerti undang-undang. Iya, kan ada kebebasan beragama, berarti ya harusnya udah bebas dong. Lo meluk agama lu, ya udah lu jalanin agama lu. Gua dengan agama gua dan lo dengan agama lo sama aja kayak yang di Al-Quran tadi kan. Harusnya kan kita bisa nerapin itu di kehidupan sehari-hari. Ya, gua ngambil sedikit kesimpulan dari obrolan kita sekarang. Intinya
dari masalah yang Ahok ini, gua minta udah kasusnya Bermula dari Ahok. udah kita tutup ya. Jadi yang kesel-keselan di sosmed, yang tadinya kita marah-marah, udah kita udahin. Terus kita bikin negara kita, terutama orang yang tinggal di kota besar, Jakarta maksudnya, itu adem lagi, saling temenan lagi. Siapa sih yang nggak mau ngeliat kita Nyatu. Iya. Seneng kan, kita nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita damai, pasti seneng. Siapa juga nggak mau. Iya, dan yang masih ngomongin Ahok segala macam ataupun Habib Rizik sekalipun ya, tenang aja, udah ada hukum. Udah ada hukum. Ahok udah di penjara. Habib Rizik saat kita bikin video ini Lagi jadi saksi Iya. soal kasusnya Kasusnya yang kita nggak tahu kan. dengan Firza itu Iya. kalau nggak salah baru ini. Oh iya yang itu ya. Entah apa itu. Iya, makanya pokoknya udah ya. Hati-hati ya. Di sosmed udah nggak usah marah-marah lagi. Di negara ini udah ada yang namanya hukum. Tenang aja. Walaupun katanya hukum bisa dibeli, ya tenang aja. Nggak bakal sebeli itu kok. Karena Islam itu mengajarkan untuk berhusnuzon, itu berprasangka baik. Ya udah berprasangka baik aja dulu gitu kan. Masalah nanti proses hukumnya seperti apa, ya itu tanggung jawab mereka gitu loh. Iya. Di akhirat juga ntar tanggung jawab masing-masing ya. Nah, Dan intinya juga toleransi. Dan intinya itu sih, hidup harus bertoleransi. Tanpa adanya toleransi, kita nggak ada hidup rukun dan damai. Ya intinya itu aja, Gue toleransi. mau nambahin conclusion ya. Intinya kita bikin video ini tuh bener-bener emang kita di sini berempat emang muslim. Tapi kita sama sekali nggak ngejatuhin agama lain, malah kita menghargai banget agama lain. Justru itu kita bikin video ini, kita mau semua nggak ada perbedaan, kita damai. Itu satu. Yang kedua, kita bener-bener nggak ngebela satu pihak pun. Kita di sini bersikap netral karena ya emang kita mau damai banget gitu kan. Di sini kita mengharapkan sesuatu yang jadi lebih baik lagi untuk Indonesia selanjutnya. Terus yang terakhir ya mungkin Dan terakhir mungkin gua harap yang nonton video ini sekarang udah open minded lah. Open-minded gitu. lah, Mau lu gitu. umurnya berapa, open minded lah gitu. Tapi lu kalau ada masukan atau ada kritik, saran, ya silakan lu tulis di komen ya kan. Yang namanya juga manusia, kita bikin video ini ada salahnya. Menurut kalian salah, ya udah tulis aja di komen. tulis aja di komen. Kita maaf juga, kita juga bukan orang pinter-pinter banget. Kita cuma mengasih Apresiasi. Kita mencurahkan hati aja kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Kalau ada salah koreksi. Ada koreksi yang mungkin kira-kira salah, ya intinya kita kepengen semua tuh damai, Indonesia satu lagi, nggak ada kayak gitu-gitu perbedaan ras dan segala macem. Siapa juga ya kan yang nggak mau ngeliat Indonesia damai gitu, seneng-seneng aja. Oke, terakhir nih ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akan adanya video ini, gua atas nama Kasur mohon maaf. Nggak hanya lu berarti. Iya kan, atas nama Kasur. Iya. Atas nama cinta. Kita semua mohon maaf. Pokoknya kita mau semuanya kembali baik-baik lagi. Baik. Udah. Oke. Kalau mau diskusi sehat gitu. Kalau mau diskusi kita komen-komen di bawah. Oke. Sekian dari kami. Kami dari Kasur rusak. Wah. Dah. Dah, damai ya. Bye.